Dinikahkan nih dia waktu umurnya baru 1 tahun. Ini bener-bener masih 1 tahun udah dinikahin dong guys. Bayangin dia masih SMP, masih seneng-senengnya main sama teman, malah dijodohin sama bapak-bapak. Halo semuanya, selamat datang di channel Septri Zayana. Belakangan ini, istilah banyak nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Itu karena kasusnya Aureli Moreman dalam bukunya Broken String yang viral dan banyak dianggap netizen ini sebagai kasus child grooming. Dan mulailah tuh netizen dengan jari saktinya ngulik-ngulik pelakunya dan juga artis-artis lain yang dianggap punya riwayat child grooming ini. Tapi di sini kita tuh nggak akan bahas tentang itu ya, melainkan tentang child grooming melalui pernikahan dini di India. Kenapa di India bukan di Indonesia? Karena menurutku kalau kasus di India ini kasusnya itu lebih gong guys dan bener-bener di luar nurul lah. Kalian pasti juga bakalan geleng-geleng nantinya. Sebagai dasar, menurut data dari UNICEF, India ini menyumbang 1/3 dari total pengantin anak di seluruh dunia loh. Bayangin aja nih, sekitar 223 juta anak di India menikah di usia dini. Dan 102 juta diantaranya bahkan menikah sebelum usia 15 tahun loh guys. Sebelum usia 15 tahun. Angka ini kan bikin kita semua merinding kan? Bayangin dia masih SMP, masih seneng-senengnya main sama teman, malah dijodohin sama bapak-bapak. Memang sih ada kabar baiknya juga. Menurut survei kesehatan keluarga nasional terbaru nih di India atau disingkat NFHS 5, pernikahan anak ini udah menurun dari 47% di tahun 2005 sampai 2006 jadi 23,3% aja nih di tahun 2019 sampai 2021. Tapi itu kan masih tinggi banget ya, 23% loh guys. Artinya kan hampir seperempat anak di India itu masih menikah dini loh. Bahkan di beberapa negara bagian India seperti Rajasthan, Bihar, dan Benggala Barat, angka pernikahan anak itu jauh di atas rata-rata nasional. Bahkan nih di Rajasthan, tradisi pernikahan massal kayak di perayaan akad Teej itu masih terjadi dong. Saking parahnya pernikahan dini di India, sampai ada sinetron nih yang namanya Balika Vadu, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pengantin anak. Nah, kalau versi sinetron di Indonesia dikenal dengan nama Anandi. Pasti kalian gak asing lah dengan sinetron ini. Sinetron itu ngebahas dampak buruk dari pernikahan dini di India yang episodenya sampai 2200 episode loh. Itu Anandi dari SD sampai lulus kuliah loh. Ya walaupun seperti yang kita tahu, artis pemeran utama Anandi dewasa yaitu Pratisuya Banerjee meninggal dunia nih dengan cara bundir tahun 2016 kemarin di usianya yang ke-24 tahun. Sangat disayangkan ya guys, padahal karir artisnya bisa dibilang cemerlang loh. Kalau Anandi kan kisah fiksi yang dibuat-buat dengan tujuan untuk mengurangi kasus pernikahan dini nih. Nah, kalau yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata dari perjuangan anak untuk melawan pernikahan dini di India. Bahkan, kisah mereka ini jadi titik balik sejarah dalam perjuangan hak anak di India loh guys. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Disclaimer dulu ya teman-teman, video ini bukan untuk menghina, merendahkan, atau mendiskriminasi budaya manapun. Pembahasan kita hari ini murni dari sudut pandang yang netral dengan didukung penelitian dan sumber terpercaya. Dan untuk kita ambil sisi positifnya saja ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Cerita pertama datang dari Laksmi Sargara di tahun 2012. Singkat ceritanya aja nih ya guys. Laksmi ini penduduk negara bagian utara Rajasthan, India. Dinikahkan nih dia waktu umurnya baru 1 tahun. Ini bener-bener masih 1 tahun udah dinikahin dong guys. Masih mending ya kalau cuma dijodohin. Ini dinikahin dong. Suaminya sendiri namanya Rakesh. Waktu itu usianya baru 3 tahun. Pernikahan ini tuh dilakukan secara rahasia sesuai adat tempat, di mana anak-anak dinikahkan tapi tetap tinggal sama orang tua masing-masing sampai mereka dewasa. Nah, baru setelah itu ada upacara gaunan nih guys namanya, yaitu pengiriman pengantin wanita yang dinikahkan pas masih kecil ke rumah suaminya. Agak ngeri sih dengernya ya, tapi ini masih awal guys, belakangnya bakalan ngeri lagi. Kemudian si Laksmi tumbuh tanpa menyadari status pernikahannya. Kenyataan pahit itu baru terungkap di tahun 2012, waktu dia itu sudah berusia 18 tahun. Suami dan mertuanya akhirnya tuh datang guys buat menjemput Laksmi atau melangsungkan proses adat gauna ini.
Pihak mertua bilang nih, kalau si Laksmi sudah saatnya harus pindah dan hidup sebagai istri Rakes. Sementara Laksmi sendiri nih punya cita-cita pengen sukses dan mandiri. Menolak dinikahkan sama pria yang gak dia kenal nih, yaitu si Rakes tadi guys. Jadi ini beneran ya, bayangin baru lulus SMA tiba-tiba dijemput buat jadi istri orang tanpa tahu orang itu siapa dan bagaimana kepribadiannya. Pokoknya udah jadi suami istri aja lah. Ini kan gila ya. Terus ternyata pernikahan dini ini tuh udah jadi semacam budaya lah di desanya Laksmi. Sampai-sampai ada tekanan berat dari tetua desa dan ancaman pengucilan sosial di kampungnya kalau Laksmi ini nggak mau hidup sama Rakes. Karena merasa nggak ada pilihan lain nih, Laksmi kemudian lari ke Jodhpur buat minta bantuan kakaknya guys. Di sana, mereka ini menghubungi Dr. Kriti Bharti, seorang psikolog rehabilitasi dan pendiri Sarti Trust, sebuah NGO yang fokus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Rajasthan. Dan si Dr. Kriti Bharti ini akhirnya mau menerima dan membantu Laksmi. Karena status Laksmi ini dianggap sudah sah menikah secara adat nih, Dr. Bharti sadar nih kalau mengajukan perceraian bakal bikin Laksmi punya stigma sosial seumur hidup sebagai janda atau wanita bercerai. Makanya nih, Dr. Bharti akhirnya nyari celah hukum di Prohibition of Child Marriage Act atau disingkat PCMA. Dia nemuin nih bahwa pernikahan itu bisa dinyatakan batal demi hukum kalau pihak yang dirugikan mengajukan keberatan dalam kurun waktu tertentu setelah dewasa. Poin itu maksudnya, kalau kedua belah pihak yang menikah dari perjodohan waktu masih kecil itu setuju untuk mengakhirinya saat sudah dewasa, maka pernikahan itu bisa dibatalkan. Tapi harus kedua belah pihak ya guys. Setelah tahu poin itu, Dr. Bharti pun melakukan negosiasi yang alot banget nih sama Rakes dan keluarganya. Awalnya, Rakes ini bersikeras mempertahankan pernikahan itu karena tekanan adat. Tapi setelah konseling intensif yang nyadarin Rakes kalau memaksakan pernikahan ini bisa berujung pada konsekuensi pidana penjara dan gak ngejamin pernikahannya dengan Laksmi ini bakalan bahagia. Akhirnya, Rakes dan keluarganya pun luluh guys. Akhirnya, pada April 2012, di hadapan Hakim Pengadilan Keluarga di Jodhpur, Laksmi dan Rakes menandatangani affidavit atau surat pernyataan di bawah sumpah untuk membatalkan pernikahan mereka. Pengadilan pun nih akhirnya mengabulkan permohonan itu guys, menjadikan Laksmi wanita pertama di India yang berhasil mendapatkan pembatalan pernikahan anak secara legal dan bukan perceraian ya. Jadi si Laksmi ini statusnya sah belum menikah nih dan tidak menyandang status janda. Kemenangan Laksmi ini punya dampak luar biasa loh bagi wanita dan anak di India. Seperti membuka jalan nih buat ratusan gadis lain buat pakai mekanisme pembatalan pernikahan ini. Jadi kayak dijadikan roadmap gitu si Laksmi ini. Dan saking ramenya dibahas di media India, akhirnya kisah Laksmi ini masuk ke kurikulum sekolah di India secara nasional atau biasa disebut CBSE yang kepanjangannya adalah Central Board of Secondary Education. Jadi anak-anak di India ini bisa belajar nih dari kisah Laksmi di buku-buku sekolahnya ya guys. Agar mereka yang terjebak di pernikahan adat pas waktu masih kecil bisa membatalkannya saat dewasa. Yang kedua, ini ceritanya lebih sedih guys, dan lumayan plot twist juga. Kalian pasti nggak habis pikir lah melihat kelakuan para tersangkanya ini. Ceritanya ini berlatar di India awal tahun 2012, yang kemudian terkenal dengan nama kasus Baby Falak. Bukan Falak yang itu ya guys. Nah, simpelnya kasus Baby Falak ini itu ngebongkar betapa kejamnya perdagangan pengantin anak di India. Yang tentunya ada child grooming-nya juga di sini guys. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di awal tahun 2012, seluruh India dikejutkan sama satu foto. Foto seorang balita tak bernama nih terbaring koma di rumah sakit New Delhi. Kepalanya dibalut perban, dikelilingi banyak alat medis canggih. Dia berjuang nih buat bertahan hidup guys. Balita ini tuh kemudian diberi nama Falak, yang artinya langit atau cakrawala. Nama yang indah ya guys. Jadi jelas ya inspirasi nama Falak di sini bukan dari karakter hantu tapi dari bahasa India yang indah. Kasus Baby Falak ini awalnya itu dikira sebagai kasus penelantaran anak biasa. Namun penyelidikan polisi kemudian ngebongkar kalau Baby Falak ini cuma produk sampingan guys yang gak diinginkan dari sebuah industri gelap.
yaitu perdagangan gadis remaja untuk dijadikan pengantin atau budak gitu-gitulah guys di India. Jadi Baby Falak ini itu adalah anak yang tidak diinginkan dan ditelantarkan. Kebayangkan betapa mengerikannya kasus ini guys. Kronologinya, pada malam 18 Januari 2012, seorang gadis remaja yang awalnya dikira 15 tahun nih, tapi belakangan ini tuh dikonfirmasi 14 tahun guys umurnya sama polisi. Ngebawa balita berumur 2 tahun ke AIIMS atau All India Institute of Medical Science di bagian Trauma Center di New Delhi, India. Kondisi medis balita ini benar-benar bikin dokter senior yang berpengalaman sekalipun ngeri nih ngelihatnya secara langsung. Dr. MC Misra, kepala Trauma Center AIIMS, sampai-sampai harus ngejelasin detail cedera Falak yang sangat parah, agar masyarakat nih juga tahu nih guys keadaan dari Baby Falak ini. Nah, cederanya yaitu patah tulang tengkorak berat, cedera kepala yang parah banget sampai bikin otaknya bengkak dan ada cairan yang numpuk. Terus, kedua lengannya patah guys. Kemudian ada juga ditemukan bekas gigitan manusia. Ini nunjukin kalau dia itu disiksa secara sadis dan berkepanjangan. Dan terakhir, ditemukan juga ada luka bakar bekas setrika di pipinya. Diduga karena ini disetrika pakai benda panas guys. Ini ngeri banget sih. Aku pas baca ini aja sampai gak tega karena bayangin guys. Ini anak umur 2 tahun loh, lagi imut-imutnya, malah digituin. Nyesek banget sih kalau dibayangin. Gadis remaja yang ngebawa Falak itu ngaku sebagai ibunya nih dan bilang kalau Falak jatuh dari kamar mandi guys. Tapi dokter yang menerimanya berobat nggak percaya dong. Pola cedera kayak gini tuh tanda klasik dari Better Baby Syndrome atau sindrom bayi teraniaya. Jadi dokter itu langsung curiga dan segera manggil polisi. Kemudian kita kembali dulu nih ke kondisi Baby Falak. Baby Falak berjuang hidup selama 58 hari di rumah sakit. Dia ngejalanin 5 kali operasi otak dan ortopedi yang rumit guys. Sempat ada harapan nih waktu dia mulai ngerespon pengobatan dan kondisinya dinyatakan stabil. Tapi pada malam tanggal 15 Maret 2012, Baby Falak ngalamin serangan jantung mendadak. Dokter udah usaha semaksimal mungkin, tapi Baby Falak akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21.40 waktu setempat. Dokter Misra bilang, penyebab kematian utamanya adalah infeksi berat dan komplikasi jantung akibat trauma yang berkepanjangan. Rest in peace ya Baby Falak. Terus kita masuk ke investigasi kasusnya. Karena saat itu kasus Baby Falak itu viral banget di India dan banyak masyarakat yang menanti kejelasan kasus ini, akhirnya bikin polisi ngejar pelakunya besar-besaran guys. Penyelidikan ini dipimpin sama Deputi Komisaris Polisi Cahaya Sharma. Investigasi ini tuh ngebawa polisi nyusurin jejak di 3 negara bagian India, yaitu Delhi, Bihar, dan Rajasthan. Dari sini, akhirnya terkuaklah jaringan yang lebih mengerikan dari sekedar kasus kekerasan pada balita guys. Singkat cerita, polisi akhirnya nyadar nih kalau gadis 14 tahun yang ngebawa Baby Falak ke rumah sakit itu bukan ibu kandungnya, tapi korban lain juga guys. Nah, gadis ini tuh bernama Mahi. Dia adalah korban kawin paksa dan pemerkosaan. Jadi si Mahi ini tuh ternyata adalah korban juga guys, korban pernikahan dini dan child grooming. Setelah diperiksa polisi, akhirnya Mahi ngaku nih guys, kalau Mahi ini kabur dari rumahnya karena sering disiksa oleh ayahnya. Namun, dia ini malah salah jalan dan jatuh ke tangan jaringan perdagangan manusia yang dijalanin sama seorang wanita bernama Laksmi dan pria bernama Rajkumar Gupta. Di garis bawahi ya guys, ini Laksminya beda ya sama Laksmi yang kita bahas di awal tadi. Yang di awal kan jadi korban ya. Nah, yang ini tuh malah jadi pelaku dong. Mahi kemudian yang masih berusia 14 tahun nih saat itu, dipaksa jadi istri Rajkumar dan disalahgunakan secara dewasa dan gitu-gitulah guys. Ya karena stres ekstrim dan marah sama nasibnya, Mahi akhirnya lampiasin nih frustasinya dengan nyiksa si Baby Falak yang dititipin ke dia nih sama si Rajkumar ini. Jadi di sini terungkap bahwa yang nyiksa Baby Falak ini adalah Mahi. Jadi si Mahi ini yang awalnya korban kekerasan dan child grooming malah melampiaskan stresnya ke Baby Falak ini. Ini yang awalnya korban jadi pelaku guys, sedih banget gak sih? Fakta lain yang lebih gong nih guys, si Baby Falak ini bukan anak Mahi dan bukan anak Rajkumar, bukan juga anak Laksmi tadi. Dan Baby Falak ini hanya anak yang dititipkan saja nih guys ke Rajkumar ini.
Terus setelah penyelidikan panjang sana-sini, polisi nih akhirnya nemuin ibu kandung baby Falak yang asli. Dia adalah seorang wanita 22 tahun bernama Muni dan tinggal di Rajasthan, guys. Nah, setelah Muni ketangkap, dia ceritakanlah nih segala cerita hidupnya ini ke polisi sampai melepas semua anaknya, termasuk si baby Falak ini yang akhirnya menjadi korban. Polisi akhirnya mengungkap nih kalau Muni ini ternyata adalah janda yang dijual. Dia adalah janda muda dengan 3 anak yang ditipu sama agen pernikahan, yaitu si Laksmi tadi, guys. Singkatnya, Muni ini tuh dijual sama Laksmi buat dinikahin sama seorang pria di Rajasthan seharga 3 lakh rupiah atau sekitar 60 juta rupiah. Nah, di dalam syarat pernikahannya itu tercantum nih Murni tuh nggak boleh ngebawa anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Udah kayak sinetron ya guys kisah yang satu ini. Karena putus asa sama kemiskinan yang sudah dijalaninya dan ditambah tekanan sana-sini, Muni akhirnya mau menikahi pria Rajasthan dan nyerahin anak-anaknya termasuk Falak ke agen itu, yaitu si Laksmi itu tadi. Nah, si Laksmi ini janjiin kalau anak-anaknya ini bakal diurus dengan baik, guys. Namun, bukannya diurus, anak-anak Muni ini malah dipecah belah dan ditelantarkan. Kakak perempuan Falak yang berumur 5 tahun ditemukan terlantar di Bihar. Terus Falak dioper dari satu tangan ke tangan lain sampai akhirnya berakhir di tangan Mahi tadi. Sedangkan kakak laki-lakinya bahkan masih hilang saat itu. Ngeri banget ya guys ceritanya. Terus ada psikiater bernama Dr. Asal Bhagat yang berkomentar nih dan ngejelasin fenomena psikologis di kasus ini. Dokter Asal ngomong nih kalau satu korban nyakitin korban lainnya karena keputusasaan total. Nah, gadis remaja 14 tahun yang nyiksa Falak itu bukan monster dari lahir. Dia adalah produk dari sistem yang brutal. Dia sendiri itu adalah anak yang diperkaos dan dikurung. Yah, di-child grooming lah ya guys. Yang kemudian ngulang perilaku kekerasan yang dia terima ke satu-satunya makhluk yang lebih lemah dari dia, yaitu si baby Falak ini. Yah, ini bener-bener lingkaran setan yang bikin hati miris ya guys. Jadi, ini dampaknya memang luar biasa ya guys. Bener-bener kasihan sih kalau ngebayangin si baby Falak ini. Tapi, si Mahi ini juga kasihan banget nasibnya. Bener-bener jadi lingkaran setan lah pokoknya ini mah. Tapi, kalau dari POV-ku, yah yang paling kurang ajar di sini adalah si Laksmi ini, si agen pengantin ini. Kalau menurut kalian, siapa yang paling berdosa di kasus ini guys? Komen di bawah ya. Dari kisah tragis yang sudah dibahas baik dari Laksmi dan baby Falak ini, kita diingatkan ya guys bahwa pernikahan dini dan child grooming adalah lingkaran setan yang merampas masa depan dan hak hidup anak-anak. Jadi, kalau aku atau kalian melihat ada yang di child grooming atau pernikahan dini, bersuaralah guys, agar masa depan anak-anak itu terselamatkan. Oke, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, bisa dong kasih like dan subscribe-nya ya, agar channel ini makin berkembang dan kalian bisa dapat konten menarik lainnya. Aku Septri, bye-bye!